sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective. Kali ini kita akan membahas fenomena yang sangat menarik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah mendaftar pada tanggal 25 Oktober kemarin, yaitu pasangan calon Prabowo dan Gibran. Pasangan calon ini sangat viral di media sosial karena banyak yang tidak menduga pasangan calon ini, ya begitu ya. Nah, kita akan membahas pasangan calon ini dengan narasumber kita Pak Dr. Saiful Hamdi dan Mas Yani di sini. Nah, untuk terlebih dahulu kita akan membahas bagaimana sih pasangan calon ini dan potensinya dalam persaingan Pilpres, melihat ada yang sudah pas ada 3 pasangan calon yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden tahun ini. Nah, bagaimana menurut Pak Dokter melihat pasangan calon yang sangat viral sekarang menggait anak muda Prabowo dan Gibran, dan bagaimana potensinya melawan 2 pasangan calon sebelumnya? Ya, Mas Maman, terima kasih banyak. Hari ini kita membahas calon presiden dan wakil presiden yang baru saja mendaftar ya KPU kemarin, dan saya setuju kalau kita lihat di media ya, terutama media sosial dan juga media mainstream ya, di televisi. Jadi kedua calon ini menjadi sorotan. Tentu calon ini yang ditunggu-tunggu karena memang mereka pasangan yang terakhir mendaftar ya. Jadi sekarang kita udah punya 3 calon, yaitu pertama yang kemarin Pak Anies Baswedan, dan pertama Caimin, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, dan yang terakhir ini Pak Prabowo dengan Gibran. Kenapa Gibran ini begitu viral ya dengan Pak Prabowo? Karena ada banyak drama kemarin ya. Kita tahu keputusan MK juga menjadi kontroversi di masyarakat. Kenapa kemudian seolah-olah keputusan MK ini dianggap meloloskan ya, Gibran itu sendiri, dan tentu kita tidak mau terlibat dalam perdebatan itu urusan ranah hukumnya. Tetapi yang menarik bahwa kesempatan ini, peluang ini tentu menguntungkan sedikit bagi pihak Gibran, karena ternyata Gibran punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Mas Ani, paket ini saya kira cukup bisa selalu melengkapi ya. Pak Prabowo ini usia yang tua, beliau punya pengalaman banyak ya. SMP-nya di Amerika, memang beliau gak pernah susah orang. Anak menteri, kata beliau kan, kita ini politik dinasti, tetapi dinasti yang mengabdi kepada rakyat, begitu kan, jelas sekali statement beliau ya. Nah, Gibran sendiri juga tentu di bawah bayang-bayang Pak Jokowi di sini ya. Walaupun kalau kita lihat kemarin sudah dalam deklarasi kemarin Gibran mulai memunculkan program-program barunya, dan ini menjadi kejutan di ruang publik. Kalau bicara potensi, saya kira kita lihat hasil survei ternyata cukup respon positif ya dari masyarakat. Jadi mereka masih unggul di angka 36 ya, 36%, 37%, baru kemudian ada Mas Ganjar 33, baru Pak Anies Baswedan. Nah, kenapa kemudian pasangan ini selain viral kemudian punya potensi besar untuk menang? Karena ada 2 kekuatan besar di sini kalau kita lihat. Pertama adalah kekuatan Prabowo, yang kedua adalah kekuatan Pak Jokowi sendiri yang berada di balik 2 pasangan ini. Ya, terlepas dari drama tadi, saya kira kita perlu menunggu lagi ya kejutan-kejutan yang diberikan oleh kedua pasangan. Oke, tadi sangat menarik ya, sehingga
elektabilitas Prabowo juga langsung naik ya ketika disurvei bahwa Prabowo Gibran ini bisa mengalahkan dua pasangan calon. Bagaimana menurut Mas Yani kalau melihat hasil survei ini? Apakah ini berpotensi mereka akan menang atau bagaimana? Ya, kalau saya melihatnya memang ada dua hal yang kemungkinan saja bisa terjadi begitu ke depannya dengan Gibran menjadi cawapresnya. Apakah ini Gibran akan bisa mendongkrak elektabilitasnya Prabowo, ataukah justru Gibran juga akan mendegradasi elektabilitasnya Prabowo begitu? Karena begini, kalau kita ngelihat kan Pilpres 2014, 2019 itu relatif kalau dari beberapa hasil survei itu adalah pemilihnya Prabowo atau loyalisnya Prabowo itu adalah mereka yang cenderung tidak suka dengan Jokowi. Tapi kemudian mereka ini yang kemudian di 2019 itu tetap memberikan pilihannya kepada Prabowo karena faktor ketidaksukaan dengan Jokowi. Tapi kemudian ketika 2012 ini justru Prabowo mengambil Gibran, ini kan otomatis akan sangat berpotensi pemilih Prabowo, loyalis Prabowo di 2014 dan 2019 itu akan sangat mungkin lari ke pasangan yang lainnya gitu. Apakah itu ke pasangan Ganjar atau ke pasangan Anies Baswedan. Tetapi kalau saya lihatnya yang lebih diuntungkan sekiranya dengan potensi larinya arah dukungan pemilih Prabowo di 2014 itu 2019 itu adalah ke Anies Baswedan, karena mereka relatif pemilih Prabowo ini adalah pemilih yang tidak suka Jokowi dan juga tidak suka dengan PDIP. Artinya karena Ganjar adalah kader PDIP, berpotensi ini akan lari ke Anies Baswedan. Jadi yang sangat diuntungkan dengan komposisi yang ada sekarang itu adalah Anies Baswedan begitu. Makanya tidak heran kemudian pasca diumumkannya Gibran sebagai cawapres, meski memang Anies ini di posisi ketiga, tetapi memang ada tren peningkatan suara yang cukup signifikan oleh pasangan Anies gitu, karena limpahan dari pemilih Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat mungkin kemudian dengan Gibran ini menjadi cawapres itu akan mendongkrak elektabilitasnya Prabowo. Kenapa? Karena di satu sisi yang pertama harus kita ingat ada Jokowi efek. Karena selama ini kan ini yang menjadi rebutan antara Prabowo sama Ganjar gitu. Artinya kan pemilihnya atau loyalisnya Jokowi ini akan melihat kemana arah dukungan Pak Jokowi nanti pada Pilpres 2024. Karena selama ini kan kalau kita lihat ini kan ada klaim baik Ganjar maupun Prabowo merasa didukung oleh Pak Jokowi. Begitupun juga Pak Jokowi selama ini kan mengendos Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Tapi kemudian dengan dideklarasikan bahkan sudah didaftarkannya Prabowo Gibran, ini berarti sudah clear semua bahwa arah dukungan Jokowi itu pasti ke Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun kan Gibran itu adalah putra Jokowi, artinya representasi Jokowi ada di Gibran. Cuma yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah lantas Jokowi efek itu akan berdampak kepada Gibran? Ini tentu juga kan harus dilihat juga ke depannya, masih harus diuji. Karena bagaimanapun kan yang namanya elektabilitas itu kan sesuatu yang tidak bisa diwariskan. Oke lah mungkin bapaknya punya elektabilitas yang tinggi, tapi belum tentu serta-merta elektabilitas Jokowi itu akan berimbas juga kepada anaknya ketika anaknya mengikuti kontestasi politik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang di sisi lain dengan majunya Gibran ini memang ada segmen pemilih yang cukup bisa ditarik oleh Prabowo, yaitu pemilih milenial atau generasi Z. Karena harus kita ingat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU RI bahwa jumlah pemilih generasi Z atau generasi milenial ini hampir 53%. Artinya kemana arah dukungan mereka ini itu akan sangat menentukan peta dukungan daripada kemenangan kandidat di Pilpres 2024. Artinya memang kalau saya lihat keberadaan Gibran ini memang cukup bisa menjadi magnet lah bagi Prabowo Gibran ini untuk bisa menarik kalangan milenial. Tapi juga di sisi lain juga saya lihat kalangan milenial juga potensinya cukup bisa ditarik juga oleh baik
Anies Baswedan, Caimin maupun Ganjar Mahfud. Karena kalau kita lihat di komposisi tim pemenangan mereka ini rata-rata juga banyak juga anak-anak muda sebagai juru bicara mereka. Artinya itu bagian daripada strategi mereka untuk bagaimana bisa merangkul dan menggait kelompok generasi milenial ini. Tinggal sekarang bagaimana masing-masing capres dan tim pemenangannya ini mempersiapkan strategi yang jitu dan tepat agar generasi milenial dan generasi Z ini bisa memberi kehidupannya kepada pasangan tersebut. Menarik juga ya dari pandangan Mas Yani bahwa digaetnya Gibran ini tidak hanya memberikan efek positif ya peningkatan suara, tetapi ada efek negatif yang dimana pendukung Prabowo sebelumnya bisa saja kabur, bisa saja kemudian dilihat dari peta pemilihan juga tidak sepenuhnya kayaknya milenial yang akan ngikut Gibran ya. Emang ada juga strategi politik kalau dari pandangan Pak Dokter, gimana peta pemilihannya ini? Ketika digait Gibran dan Prabowo dan pemilih-pemilihnya seperti apa akan terjadi peta-peta pemilihannya? Iya, kalau kita lihat diskursus yang berkembang ya, anak-anak muda ini kan pilihannya dua. Mau dipolitisasi digunakan, atau justru anak mudanya yang aktif kan begitu. Nah ini yang artinya anak muda sebagai objek untuk peningkatan elektoral, atau anak muda sebagai pemain sendiri. Ya, tentu kalau kita lihat representasi memang Mas Gibran yang paling muda ya. Artinya dari sisi itu setuju dengan Mas Yani bahwa Gen Z ini cukup besar ya pemilihnya, hampir 53% ya. Kalau kita lihat dari statistik di KPU, artinya bahwa apakah anak-anak muda ini punya tipe pemimpin, pemimpin yang ideal seperti apa menurut mereka? Saya kira berbeda dengan selera orang tua ya. Kalau orang tua kita kan secara umum suka yang gagah ya, punya karakter militeristik. Nah ini tapi anak-anak muda ini sangat berbeda stylenya. Mereka pingin yang santun gitu kan. Nah ini saya lihat. Tetapi kan yang menjadi beban elektoral dari Mas Gibran ini adalah munculnya politik dinasti. Memang kalau kita lihat istilah dinasti ya, ini kan untuk kamus ya di negara sekuler ya, di sistem demokrasi yang liberal sekarang ini memang sulit kita temukan ya, politik dinasti itu. Kenapa? Karena politik dinasti itu dia ditunjuk oleh raja menjadi raja secara langsung. Misalkan seorang raja menunjuk anaknya menjadi penggantinya sebagai raja. Nah itu dinamakan politik dinasti. Tidak ada pemilihan, tidak melibatkan orang banyak, tidak perlu kampanye dan tidak perlu baliho. Sementara untuk konteks sistem demokrasi liberal yang kita lihat sekarang ini, walaupun ya banyak kasus walaupun ditunjuk orang tuanya sedang berkuasa belum tentu terpilih. Ya, belum tentu terpilih. Buktinya apa? Kalau kita lihat hasil survei Mas Gibran masih Prabowo ya masih bisa 2 putaran. Kenapa surveinya tidak signifikan walaupun bapaknya presiden? Ya karena memang sistem kita sistem demokrasi liberal. Ya. Nah ini yang kemudian saya kira tidak fair juga ya kalau kemudian satu sosok yang kemudian dibebankan, dilabeli bahwa ini politik dinasti. Artinya secara pendefinisian normatif ya bahwa ini tidak masuk begitu kamus untuk demokrasi liberal. Memang orang mempertanyakan ya, kenapa dia nyalon sekarang bapaknya lagi jadi presiden begitu kan. Nah ini yang saya kira banyak menjadi pertanyaan, apalagi MK dianggap memberikan ruang bagi Gibran untuk lolos di Pilpres, tetapi orang lupa sebenarnya Gibran ini munculnya 4 bulan terakhir. Kan sebelumnya ada wacana Pak Prabowo sama Bu Puan Maharani, kemudian Pak Jokowi juga menyarankan Ganjar bersama Prabowo untuk bergabung ya. Nah tetapi dinamika yang berkembang dengan cepat, ternyata PDIP juga sudah mengunci wakilnya. Dan mereka, teman-teman dari PDIP menentang keras politik dinasti. Dari awal mereka menolak ya, apalagi Bang Adian Napitupulu misalkan kalau kita lihat berita ini menyatakan tidak setuju adanya wacana 3 periode, PDIP menolak ya. Politik dinasti sangat kencang disuarakan oleh politisi senior PDIP, Pandan Ababan misalkan. Nah sangat jelas memang madhabnya agak berbeda ini antara Jokowisme dengan Megaisme ya. Jadi dua
pimpinan yang sebenarnya sangat klop sebelumnya bekerja sama. Nah, secara ternyata bisa bukan bisa radang ya, bisa jauh ya. Walaupun mereka ini sama menggapai juga kalau kita lihat dan berat walaupun sudah dideklarasikan menjadi dalam Prabowo gak berani bisa oleh PDIP ini ya. Karena masih banyak teman-teman PDIP yang berada satu menjadi pembantunya Pak Jokowi di kabinet, dan ini jadi pertimbangan juga. Di sisi lain PDIP juga tidak mau terlalu keras memberikan hukuman. Bisa jadi ini kemudian memunculkan dampak yang tidak baik buat partai ataupun paslon yang didukung oleh PDIP. Nah ini saya kira kompleksitasnya di sini. Nah tetapi bicara tentang Jokowi Effect, memang tidak ada yang banyak menembak ya. Langkah-langkah politiknya Pak Jokowi termasuk kemudian merestui Gibran gitu. Kita banyak sekali suara supaya Pak Jokowi tidak usah hanya terlibat di kontestasi. Tapi kita bicara demokrasi, tidak ada undang-undang yang dilanggar. Kecuali persoalan MK tadi masih debatable dan kita tidak mau masuk ke dalam di bahasa negara yang bisa berkaitan hukum. Tetapi yang saya lihat bahwa munculnya Mas Gibran ini menjadi energi baru lah buat Pak Prabowo untuk memastikan mengunci bahwa beliau bisa terpilih di 2024. Kenapa? Nah, Prabowo ini sudah 2 kali calon kalah, sama 3 kali ya sama Bu Mega sebagai wakil kalah, kemudian 2 kali melawan Pak Jokowi kalah. Nah akhirnya beliau berkomitmen untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi, bahkan menggait anak Pak Jokowi supaya Pak Jokowi dipastikan 100% mendukung Pak Prabowo. Iya, saya bisa masuk ya. Ya, silakan Mas. Dalam pandangan saya ada satu hal yang menarik dengan pisahnya Jokowi dan Megawati. Artinya Jokowi sudah pasti tentu akan memenangkan Prabowo Gibran dan Megawati akan memenangkan Ganjar Mahfud. Nah selama ini kan asumsi yang muncul baik di Jokowi Effect maupun di PDIP bahwa Jokowi besar itu karena PDIP. Ini yang banyak asumsi yang muncul di internal PDIP. Ya, artinya Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode dan menjadi besar itu, atau Jokowi Effect itu karena faktor PDIP, mesin politiknya PDIP. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi pun sebaliknya, PDIP menjadi pemenang pemilu 2014 2019 karena Jokowi Effect. Nah sekarang dengan pisahnya 2 kutub ini, kutub PDIP dan Jokowi ini, maka kita akan uji mana sebetulnya yang benar. Apakah Jokowi Effect itu ataukah memang mesin kekuatan politik PDIP? Dan itu nanti bisa kita akan lihat di Jawa Tengah. Karena selama ini kan Jawa Tengah ini bisa kita bilang menjadi basisnya atau kandangnya PDIP. Dan hampir di setiap konsultasi itu PDIP tidak pernah terkalahkan di Jawa Tengah. Bahkan Jawa Tengah ini 2 kali pilpres, bahkan sebelum era SBY juga selalu menjadi penentu kemenangan begitu kandidat yang bertarung. Nah kemudian kita tahu sendiri Jokowi ini adalah kan orang Jawa Tengah, dari Jawa Tengah, Gibran Jawa Tengah, otomatis gitu. Artinya apakah dengan Jokowi Effect ini akan mampu nggak menggerus suaranya atau basis pemilihnya PDIP di Jawa Tengah? Artinya kalau memang nanti betul-betul ternyata Jokowi Effect ini memberikan dampak yang sangat besar bagi raihan suaranya Ganjar di Jawa Tengah ini dan Jawa Timur sebagian, maka tentu ternyata memang Jokowi Effect ini betul-betul signifikan loh dalam menentukan kemenangan atau besarnya PDIP. Tapi kalau memang sebaliknya ternyata Jokowi Effect tidak berdampak sama sekali terhadap raihan suara Ganjar di Lombok Tengah, tidak tergoyahkan di Jawa Tengah gitu, berarti memang yang kuat itu adalah mesin politiknya PDIP, bukan Jokowi Effect. Nah ini makanya semakin menarik untuk kita lihat ke depannya dinamika politiknya seperti apa begitu. Ya, saya nyambung dengan Mas Angin tadi bahwa keberadaan Gibran sendiri memang menjadi ancaman Pak Ganjar. Meraup suara di Jawa Tengah yang menjadi basis beliau. Kalau kemarin Jawa Timur yang menjadi perebutan, karena sebelum Gibran ini Pak Prabowo sudah dikalkulasikan akan menang di Jawa Barat, Ganjar di Jawa Tengah. Nah
kemungkinan koalisi Jawa Timur kena ada pemain. jadi pertarungannya di sana. Nah ini sekarang Jawa Tengah pun kemudian menjadi perebutan yang luar biasa dari ketiga calon ini. Nah ini saya setuju dengan Mas Yani tadi, ini kita akan pergi apakah yang lebih berpengaruh di sini adalah Pak Jokowinya atau PDIP. Mesin politik PDIP. Nah ini akan menjadi pertaruhan besar ya bagi terutama dalam hal loyalitas. Kadang-kadang PDIP apakah mereka tetap mesin partainya berjalan atau justru image pemimpin yang kemudian bisa mengubah. Nah pilpres ini agak berbeda dengan Pileg. Pileg memang sangat personal ya, seorang calon walaupun dia dari partai A misalkan, tetapi ketika logistik dan ekonominya kuat itu akan mempermudah dia untuk terpilih. Tetapi kalau bicara pilpres ini berbicara tentang setiap orang punya suara begitu, sangat berbeda sekali ya, dan hanya 3 calon yang akan terpilih di sini. Nah saya ingin Mas Adi mengomentari ketiga calon. Saya kira ini sudah calon kita ini bagus semua ya. Pak Anies bagus ya, beliau alumni Amerika, punya pengalaman di pemerintahan ya. Kalau Caimin kan beliau jadi menteri ya, jadi menteri di legislatif. Nah begitu juga pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ya. Pak Ganjar mungkin banyak ke lapangan, punya pengalaman di eksekutif. Pak Mahfud walaupun di eksekutif tetapi beliau tidak pernah menjadi kepala daerah. Nah begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo tak pernah punya pengalaman memimpin satu daerah. Artinya kompleksitas persoalan besar. Kalau jadi wapres ini kan paling gampang ya, paling kita pukul bom ya, dasi ini, sebenarnya nggak ada ribetnya. Orang ribet kena anak presiden aja kan, sebenarnya. Artinya kalau kita bandingkan Kiai Ma'ruf Amin, yang beliau alumni pesantren itu lebih banyak paham tentang ayat daripada Gibran yang alumni Australia, kan mungkin agak berbeda ya. Artinya kita tidak melecehkan alumni pesantren. Maksud saya walaupun beliau di bidang lain, tetapi beliau cukup oke lah ya. Menjadi ban serepnya presiden gitu. Artinya kenapa harus ribut gitu kan, kalau batanya Bapak Hari itu bahwa menjadi wali kota lebih sulit daripada menjadi wapres. Ini kata Bapak Hari Amna. Tetapi begini, artinya baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini selalu melengkapi. Mas Gibran punya pengalaman di eksekutif menjadi kepala daerah, Pak Prabowo tidak pernah memimpin. Artinya setiap masing-masing calon ini mereka punya pengalaman sebagai kepala daerah. Ini poin saya, Pak Anies jadi gubernur, Pak Ganjar jadi gubernur, satu pernah menjadi wali kota. Artinya ketiga pasangan ini punya kans yang sama, punya peluang yang sama saya kira ya. Dan tinggal masyarakat kita kembalikan ke masyarakat. Makanya kalau kita bicara lagi kembali ke masyarakat, berarti nggak ada istilah politik dinasti sebenarnya. Karena masyarakat punya otoritas untuk memilih ya siapa yang mengusulkan. Oke. Menarik tadi kita berbicara dari 3 calon ini bahwa ada pertempuran yang sangat besar antara PDIP dan Jokowi, manakah yang akan lebih kuat ya di sini, terutama di Jawa Tengah. Tapi melihat posisi seperti ini, kalau menurut Pak Dokter, apakah ini akan menguntungkan pasangan Anies, karena yang bertempur malah kelihatan saling menggerogoti suara itu Mas Ganjar sama Pak Prabowo, sedangkan Mas Anies kayak tidak terganggu suaranya nih, aman-aman aja di mana? Ya memang ketiga pasangan ini secara umum sudah punya pemilih masing-masing. Saya yakin teman-teman juga di sini sudah punya pilihannya. Kecenderungannya kemana. Nah, dan masyarakat yang lain saya kira sudah punya kecenderungan. Tinggal memperebutkan swing voters ini. Akan tetapi dari ributnya pendukung Jokowi dengan PDIP, sekarang ini saya lihat memang menguntungkan pasangan Amin. Jadi mereka lebih leluasa, tidak terpotret. Ini gerakan mereka masif kan untuk kampanye di pesantren. Nah, sementara yang ribut ini adalah pendukungnya Pak Ganjar dengan pendukungnya Mas Gibran. Ini serang di media sosial itu aja yang mereka ribut-ribut. Ada 5-6 orang gitu yang selalu posting kejelekan masing-masing. Nah ini justru di satu sisi menguntungkan pasangan Amin. Ya, siapa tahu ada yang bilang ribut-ribut aja orang ini kita pilih Amin yang aman misalkan. Tapi langkah Amin saya lihat setelah munculnya calon-calon ini
relatif lebih aman ya. Artinya Pak Jokowi juga sangat mendukung ketiga calon ini. Diserahkan ke rakyat sekarang. Nah sekarang silahkan rakyat yang memilih apa yang kira-kira adalah pemimpin Indonesia. Nah, Mas Yan, tadi Mas Yan ini juga bilang bahwa Amin kayaknya lebih menguntungkan di sini, gitu, pasangan Amin. Tapi bagaimana kalau posisinya ternyata ada isu-isu bermain dua kaki di sini, Mas Yan? Ya, Apakah ini kan ya betul. Ini kan masih kita tunggu juga ini. Artinya publik juga masih menunggu ini terkait dengan sikap resmi dari PDIP. Sejauh ini kan 1 hari setelah pasangan Prabowo Gibran ini mendaftar di KPU, sampai sejauh ini kan belum ada pernyataan resmi dari PDIP apa sikap dari Partai Banteng itu terhadap posisi Gibran. Apakah akan membiarkan seperti itu, artinya tidak ada sanksi, ataukah memang akan memberikan sanksi, yaitu sanksi pemecatan, karena jelas-jelas bahwa Gibran ini kan sedang melanggar hal yang prinsip di partai, yaitu tidak tegak lurus dengan keputusan partai, karena partai kan sudah mendeklarasikan Ganjar Mahfud, sementara di satu sisi Gibran memutuskan maju bersama Prabowo yang notabene-nya adalah lawan politiknya daripada Pak Ganjar sendiri gitu. Tetapi kalau saya lihat, kalau sekiranya memang PDIP tidak memberikan sanksi terhadap Gibran dan Jokowi, artinya mereka tidak dipecat, berarti memang sangat mungkin spekulasi yang muncul, yang beredar dalam 2-3 hari terakhir ini, bahwa memang ternyata PDIP bermain di dua kaki. Artinya kan ini bagian daripada drama politik yang dipersiapkan oleh para elit. Artinya siapapun nanti misalnya yang menang, apakah itu Ganjar Mahfud ataupun Prabowo Gibran, PDIP tetap akan masuk dalam kekuasaan gitu. Karena kenapa? Karena Gibran ini masih statusnya sebagai kader PDIP. Sampai sejauh ini kan tidak ada penarikan kartu anggotanya Gibran sebagai orang PDIP. Artinya kan sebelum ada hal itu berarti Gibran masih statusnya sebagai kader PDIP, walaupun memang kita tahu sendiri kan Ketua Umum PDIP sudah beberapa kali berstatement di acara Rakernas PDIP, di acara penting PDIP, bahwa kalau ada kader yang bermanuver, bermain di dua kaki, silahkan keluar. Tapi sejauh ini kan tidak ada pernyataan resmi. Nah ini yang kita tunggu, ini yang ditunggu publik. Apa sejatinya sikap PDIP itu? Ya, Mas Adi, memang kelihatan di media bahwa Pak Jokowi agak renggang, walaupun Pak Jokowi menggunakan hubungannya baik-baik ya. Begitu juga dengan teman-teman dari PDIP yang selalu mengeluarkan statement bahwa mereka ini baik-baik aja hubungannya begitu. Nah, ketika memang yang ditunggu-tunggu Gibran secara resmi mendaftar di KPU wakilnya Pak Prabowo, nah sampai sekarang memang belum ada sanksi yang diberikan oleh PDIP. Artinya mungkin kalau kita lihat beberapa pendapat dari pengamat dan para tokoh ya, memang risikonya sangat besar. Artinya ketika PDIP ngegas misalkan ya, dia harus berhadapan dengan Jokowi yang masih aktif di eksekutif. Nah begitu juga sebaliknya. Ketika Gibran sendiri nggak mau belum ada surat pengunduran dirinya, dia hanya meminta izin untuk kontestasi di Pilpres, dan Mbak Puan sendiri sudah melakukan statement ya sudah, saya hanya bisa mengucapkan selamat. Artinya sangat jelas sekali PDIP juga tidak berani memberikan sanksi. Dan Gibran sendiri juga menggantung PDIP. Ini saya kira benar. Makanya ini yang masih kita tunggu-tunggu. Apakah memang kalau tidak ada sanksi dari PDIP berarti memang asumsi atau spekulasi yang berkembang sangat mungkin memang skenario drama politik yang dibuat adalah drama politik dua kaki yang dimainkan oleh PDIP. Tetapi kalau memang tidak dua kaki ya harus ada sanksi dong. Gitu. Karena memang PDIP biasanya dalam soal prinsip seperti ini sangat tegas mereka terhadap kadernya. Buktinya kemarin Gubernur Maluku Utara ketika ada istrinya mencalonkan diri dari Partai Amanat Nasional di Pileg gitu, PDIP langsung memecat walaupun suaminya masih menjabat sebagai gubernur gitu. Nah apakah ini juga akan diperlakukan sama dengan Gibran walaupun dia anak presiden aktif saat ini? Ini yang masih kita tunggu. Menarik ya tadi politik dua kaki yang dimainkan oleh para elit-elit politik kita di sini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas bagaimana apakah benar ini akan menjadi politik dua kaki yang dimainkan oleh PDIP ataukah emang Bu Mega dan Pak Jokowi terpisah. Nah, kita akan nantikan beritanya dan kita akan podcast, kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Ditunggu pada New Perspektif pada episode selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.